Halo anak-anak, selamat datang kembali pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah praktek kita yang ke-9 di pemrograman dasar masih menggunakan bahasa pemrograman C++. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita awali segala sesuatu ini dengan doa agar apa yang kita pelajari dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Oke, baiklah, pada hari ini Bapak akan mengajarkan atau memberikan materi tentang switch case. Ya, switch case ini masih dalam jenis percabangan. Oke ya, kita lihat. Ya, switch case merupakan salah satu jenis percabangan ya selain if else yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang dapat kita gunakan di dalam bahasa pemrograman C++. Sebuah nilai akan dibandingkan dengan setiap nilai pada case yang ada. Ya, nanti kita akan melihat di program itu ada namanya case. Jadi nilai yang kita inputkan dibandingkan ke dalam case. Jika case mempunyai nilai yang sama atau bernilai true, maka pernyataan pada case tersebut akan dijalankan. Ya, jika nanti case-nya itu bernilai sama atau bernilainya benar, maka case-nya tersebut dijalankan. Apabila setiap case bernilai false, maka pernyataan default yang akan dikerjakan. Ya, jadi ada pernyataan default dan ada pernyataan case ya, itu. Ya, itu ya. Itu adalah switch case statement ya. Jadi bentuk umumnya adalah seperti itu. Switch case merupakan jenis percabangan dari bahasa pemrograman C++. Baiklah, kita akan lihat dulu bentuk umum dari switch case. Ya, bisa dilihat di sini switch ya, nilai. Ya, nilainya ini mau kita masukkan variabel atau mau kita masukkan namanya juga silakan ataupun nilainya maksudnya. Ya, kemudian case di sini variabel 1, jika variabelnya ini dipenuhi, maka pernyataan ini akan dieksekusi. Ya, di sini ada break, pada perintah break. Jadi perintah break di sini bertujuan untuk memberikan memberitahukan kepada program bahwa case 1 misalkan di sini sudah terpenuhi, maka dia langsung break, langsung selesai programnya. Ya, berikutnya juga seperti itu, case variabel 2 pernyataan akan dieksekusi bila nilai variabel 2 itu terpenuhi, kemudian break. Nah, di sini ada pernyataan default. Jika dicek case-nya tidak ada yang benar, maka dia akan lari ke default. Ya, jadi defaultnya akan dijalankan. Seperti itu ya. Kita akan coba lihat contohnya. Oh ya, ini penjelasannya. Kita dapat membuat lebih dari satu case di setiap block switch. Ya, ini namanya block switch. Ya, block switch diawali oleh tanda kurung buka kurawal dan diakhiri oleh kurung tutup kurawal. Di dalam block switch di sini boleh terdapat banyak case. Ini case yang pertama, case yang kedua, case 3 dan seterusnya. Dan sampai dengan default seperti itu. Ya. Kemudian case harus diakhiri dengan perintah break. Ya, ini yang penting, case harus diakhiri dengan perintah break. Jadi tujuannya untuk memberitahu kepada program bahwa case sudah terpenuhi sehingga tidak perlu lagi mengecek pada case berikutnya ya. Jadi kalau sudah terpenuhi ya break, cukup langsung dia selesai. Ya. Sedangkan perintah default tidak memerlukan break. Ya, perintah default akan dijalankan jika semua case tidak terpenuhi kondisinya ya. Jadi kalau sudah di case 1, 2, 3 tidak terpenuhi, maka langsung di break, langsung defaultnya langsung selesai seperti itu. Oke, kita akan lihat contohnya. Ya, di sini Bapak buat program menginputkan angka ya. Misalkan angka 1 sampai dengan angka 3. Jika kita ketikkan di keyboard kita angka 1 gitu ya. Ya, angka 1, maka case 1 yang akan dijalankan. Angka 2, case 2 yang dijalankan. Case 3 yang ketiga, case yang ketiga dijalankan. Ya, misalkan seperti ini. Integer angka, masukkan nilai angka. Input angka 1 sampai 3. Ya, angka misalkan kita inputkan 1, switch angka ya, angka nilai variabelnya,
Nah, di sini cek apakah satu yang kita inputkan itu adalah satu sama. Jika sama, dia akan memilih satu. Jika dua, ya milih dua. Jika tiga, milih tiga. Nah, bagaimana kalau kita memilih selain satu, dua, tiga? Dia akan langsung masuk ke defaultnya. Maaf, angka yang Anda masukkan salah. Dan return 0. Oke, itu ya. Kita akan coba buat programnya. Ya, di sini masih menggunakan online. Oke, di sini kita bisa ketikkan kita variabel dulu ya. Deklarasikan variabel dulu, integer angka, koma. Ya, cout sini sudah ada cout. Masukkan angka Anda 1 sampai 3. Oke, in angka. Oke, seperti ini ya, masukkan angka. Kemudian kita mulai perintahnya adalah switch ya, switch angka. Oke, kurung buka, langsung aja kurung tutup ya, seperti ini. Di antara ini adalah blok dari switchnya. Kita menggunakan case. Di dalam switch ada case. Misalkan 1. Jika kita memencet 1.2, yang akan dijalankan adalah Anda memilih angka 1. Break. Ya, koma. Seperti ini. Case 2. Cout. Anda memilih angka 2. Koma. Kemudian kita break. Koma. Case 3. Cout. Anda memilih angka 3. Oke, break. Ya, koma. Nah, setelah itu, setelah selesai, cuma 3 saja, kemudian default. Default .2 cout maaf, angka yang Anda pilih salah. NL. Oke. Kurung tutup switch sudah. Ya, ini kurung buka, di sini kurung tutupnya. Oke, sudah selesai seperti itu. Ya, kita akan coba jalankan. Ya, mau masukkan angka, Anda pilih 2. Anda memilih angka 2. Nah, jalankan lagi. 1. Anda memilih angka 1. Oke. Kita coba selain 1 sampai 3 ya. Coba 3 dulu ya. Coba 3. Anda memilih angka 3. Oke, sekarang kita coba memasukkan angka selain 1 sampai 1 2 3 ya. Jadi 5 misalkan seperti itu. Maaf, Anda yang pilih salah. Ya. Oke, dimana kita bisa menerapkan ini ya, misalkan kalau misalkan kita bisa program untuk nilai ya, misalkan A itu kategorinya adalah sangat bagus, B itu adalah bagus, C itu cukup, dan seterusnya. Atau memilih, silakan pilih paket yang Anda pilih gitu ya. Paket yang Anda pilih, misalkan paket 1 apa, paket 2 apa, paket 3 apa, paket 4 apa. Nah, nanti bisa kita olah di programnya. Ya, nanti kita akan coba. Oke, berikutnya ini kan kalau angka. Misalkan bagaimana kalau huruf?
ya A B C D E gitu ya. Misalkan di sini Bapak juga kasih materi ya. Misalkan ya di sini inputkan nilai huruf A sampai E misalkan. A ya, jika A adalah sangat bagus, jika B adalah bagus, jika C adalah cukup, dan seterusnya. Ya, di sini kita menggunakan tanda petik. Ingat kalau misalkan huruf itu harus menggunakan tanda petik tunggal ya. Huruf itu tanda petik tunggal. Kalau misalkan dia angka seperti ini, case-nya angka tidak perlu. Ya, jadi kita harus memilih adalah tanda petik tunggal. Ya, petik tunggal seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang. Kita akan membuat program seperti ini ya, inputkan nilai A sampai dengan E seperti itu ya. Ya, baiklah, kita akan coba untuk program nilai huruf seperti ini. Oke, kita siapkan ini ya. Ya, kita edit aja yang di sini integer. Jangan integer ya, karena tipe datanya adalah karakter. Kita pilih char ya. Char nilai huruf, masukkan nilai Anda gitu ya. Input nilai Anda A sampai dengan E gitu ya. Kemudian di sini adalah nilai huruf. Ya, di sini juga nilai huruf. Ya, misalkan case-nya di sini adalah tanda petik 1 ya, A. Jika A maka sangat bagus. Ya, di sini B. Bagus. Di sini C. Cukup. Ya, kita copy lagi di sini C D E ya, misalkan C D, di sini E D itu kurang ya, kurang sekali. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah inputannya ya. Di sini kita menggunakan case-nya huruf besar A. Jadi kalian harus menginputkan dengan huruf besar juga. Seperti itu. Kita akan coba. Ya, di sini inputkan nilai Anda. Misalkan saya kasih A, huruf besar A. Sangat bagus. Oke ya. Kita jalankan lagi. Ya, misalkan A-nya kecil. Seperti ini. Apa yang terjadi? Maaf, angka yang Anda pilih salah gitu ya. Ya, atau maaf, format nilai tidak sesuai. Ya, ini misalkan A kecil. Ya, maaf, formatnya tidak sesuai. Kita jalankan lagi. D kurang. Ya. F nah. Ya, tidak sesuai. Salah berarti di sini. E ya tidak ada ya. Ya, yang ada adalah E. Ya, kurang sekali. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu untuk perintah dari switch case. Ya, dari switch case kita bisa menginputkan angka dan huruf ya, dan nilai huruf gitu ya. Jadi inputannya itu harus sesuai, harus benar. Jika dia benar, maka perintah ini akan dijalankan, case-nya akan dijalankan. Jika perintahnya salah, langsung ke default. Ya, jadi kita inputkan dia harus benar 1, 2, 3 dan pasti ya, A besar, A kecil, atau B kecil, atau A kecil, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nanti kita juga bisa mengkombinasikan dengan perhitungan ya, perhitungan di dalam
program dari SweetKeys di sini. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan saya punya program fotokopi gitu ya. Kita bisa punya program fotokopi. Misalkan di sini integernya adalah jumlah, kemudian dan pilihannya ya. Program fotokopi misalkan seperti ini ya. Fotokopi. Ya, di sini kasih NL cout 1 bukan member, NL cout 2 member. Oke. Cout NL. Ya. Kemudian di sini cout misalkan seperti ini ya. Masukkan pilihan Anda. Ya, di sini pil. Ya, jika pil ini adalah 1 ya, 1, cout-nya harga fotokopi per lembar sama dengan Rp 200 rupiah gitu ya. NL ya. Kemudian cout masukkan berapa lembar yang Anda ingin fotokopi. Ya, Anda ingin fotokopi berapa lembar gitu maksudnya ya. Masukkan berapa lembar yang Anda ingin fotokopi seperti itu. Ya, titik koma, kemudian in. Di sini apa? Jumlah, titik koma, cout ya, kita kasih spasi, cout total bayar nama dengan jumlah dikali 200 NL ya, seperti itu. Oke, ini yang bukan member atau enggak gini, kita tambah lagi 1 bukan member gitu ya, bukan member. Oke, nah kita kalau case-nya yang kedua kita copy aja, case-nya yang di sini 2, harga member itu adalah misalkan 150, berarti ini dikali 150. Oke, seperti itu ya. Langsung aja break, format tidak sesuai, format pilihan tidak sesuai, seperti itu ya. Seperti ini bisa ya dipahami ya. Jadi kita bisa melakukan perhitungan di sini selama masih dalam block case yang pertama. Di sini adalah block case yang kedua. Di sini adalah jika kita pilih 1, di sini adalah bukan member, jika pilih 2 di sini adalah member. Ya, kita akan coba dulu.
berjalan. Masukkan pilihan Anda. Saya pilih 1, bukan member. Harga fotokopi per lembar adalah 200. Berapa lembar yang Anda ingin fotokopi? Misalkan saya ingin fotokopi 10. Ya, total bayarnya adalah 2000, begitu ya. Gimana? Bisa kalian kerjakan, kalian buat di sini. Jadi kita bisa membuat suatu program gitu ya. Member 2. Harga member per lembar adalah 150. Kita kasih 10, fotokopi ya 1500. Oke, seperti itu ya. Seperti itu untuk program SweetCase. Semoga kalian mengerti, semoga kalian ya dapat pahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Jika kalau misalkan masih ada yang belum dapat dipahami, silakan kita diskusikan, bisa lewat WA pribadi ataupun di Google Classroom-nya. Ingatnya selalu dicek Google Classroom-nya untuk tugas-tugas berikutnya. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak akhiri sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.